Telogorejo Muda, kembali lagi dengan saya Ines di acara Ngobrol Santai Stikes Telogorejo Semarang. Nah, kali ini kita akan membahas nih mengenai jurusan di Stikes Telogorejo. Salah satunya yaitu dari jurusan fisioterapi. Nah, teman-teman mungkin pada kepo juga mengenai jurusan fisioterapi itu ngapain, untuk prospek kerjanya nanti ngapain, terus nanti untuk peminatan yang ada di Stikes itu apa, dan fasilitas-fasilitasnya teman-teman bisa lihat untuk fasilitas di Stikes Telogorejo Semarang untuk lab fisioterapinya. Saat ini kita tidak sendiri, kita akan mengobrol dengan salah satu dosen dari fisioterapi, yaitu Pak Dwi. Halo Pak Dwi. Ya, selamat pagi, siang, sore Mbak Ines. Baik. Gimana Pak kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik, sehat selalu. Ya, alhamdulillah. Mbak Ines sehat? Alhamdulillah sangat baik sekali Pak untuk hari ini. Nah, mungkin bisa disapa Pak untuk teman-teman Telogorejo Muda Pak. Halo teman-teman Telogorejo Muda, perkenalkan nama saya Muhammad Kurniawan, salah satu staf pengajar atau dosen dari fisioterapi. Ya, Pak, hari ini kan kita akan ngobrol mengenai jurusan fisioterapi sendiri. Mungkin teman-teman juga belum tahu nih seluk-beluknya dari fisioterapi itu nanti kuliahnya ngapain, terus habis itu peminatan yang ada di Stikes Telogorejo itu untuk jurusan fisioterapi itu ngapain, nanti kita bisa ngobrol saat ini ya Pak ya. Mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu jurusan fisioterapi itu apa gitu Pak untuk teman-teman semuanya. Ya, baik teman-teman Telogorejo Muda, perlu kita ketahui bersama bahwa fisioterapi ini adalah program studi yang mana di sini termasuk dalam ruang lingkup kesehatan atau salah satu tenaga kesehatan nantinya ketika selesai studi di pendidikan fisioterapi, nantinya dia akan bisa bekerja di 3 ruang lingkup Mbak Ines dan teman-teman Telogorejo Muda. Jadi ada di ruang lingkup klinis, kemudian ada di ruang lingkup prestasi, dan yang ketiga juga bisa berusaha atau wirausaha. Nah, secara prinsip garis besarnya fisioterapi ini berperan dalam ruang lingkup gerak dan fungsi. Jadi bagaimana fisioterapi itu memperbaiki gerak dan fungsi sepanjang daur kehidupan, mulai dari anak yang baru lahir sampai dengan lansia, sampai dengan orang-orang tua yang memang ingin mempertahankan gaya hidup yang sehat, kemudian mempertahankan kualitas hidup di masa tuanya. Nah, itu menjadi salah satu peran fisioterapi di ruang lingkup gerak tubuh dan fungsi tubuh manusia. Itu sih Mbak Ines, secara prinsipnya begitu. Oh gitu, jadi untuk fisioterapi sendiri untuk fokusnya ke alat gerak ya Pak ya, gitu. Jadi baik dari tulang, syaraf, otot, seperti itu ya Pak ya. Nah, untuk di jurusan fisioterapi ini Pak di Stikes Telogorejo, itu nanti selama kuliah mereka nanti mahasiswanya ini ngapain saja Pak? Kalau bicara soal tentang perkuliahan Mbak Ines, jadi kita bisa lihat bahwa pendidikan awal saat mahasiswa masuk perkuliahan itu yang jelas seluruh materi itu adalah materi tentang pendidikan kesehatan secara umum, baik itu kesehatan masyarakat, kesehatan jiwa, terus kemudian ada juga berkaitan dengan mata kuliah yang namanya anatomi, fisiologi. Kemudian yang menjadi ciri khas fisioterapi di sini adalah mata kuliah tentang ilmu biomekanika dan kinesiologi Mbak Ines. Artinya ketika belajar tentang biomekanika itu artinya bagaimana kita memahami mekanika gerak pada tubuh manusia, dan yang kedua adalah kinesiologi, ilmu tentang gerak itu sendiri. Bagaimana fungsi gerak itu bekerja, terus kemudian keilmuan tentang anatomi, fisiologi yang bicara soal tadi tulang Mbak Ines sampaikan, terus kemudian otot dan saraf itu saling berkomunikasi dalam keilmuan ini. Nah, ini yang menjadi poin penting sebagai seorang fisioterapi, memahami kapasitas kita sebagai tenaga kesehatan untuk memaksimalkan gerak dan fungsi dari 3 kacamata tadi yang Mbak Ines sampaikan, yaitu bagaimana fungsi dari gerak pada tulang, otot, dan saraf itu sendiri. Itu Mbak Ines. Oh gitu. Nah, dan teman-teman Telogorejo sekalian. Nah, untuk masa studinya Pak, untuk masa studi di Stikes Telogorejo untuk jurusan fisioterapi itu berapa tahun Pak? Untuk pendidikan sarjana kita bisa lewati 4 tahun pendidikan. Secara umum 4 tahun pendidikan.
Plus nanti kalau misalkan memang ingin berpraktek harus menempuh pendidikan yang namanya pendidikan profesi, Mbak Ines dan teman-teman Stikes Telogorejo. Nah, di sini pendidikan profesi itu kurang lebih 1 tahun dan full 13 bulan atau 12 bulan itu nantinya akan di lahan praktek, bisa di rumah sakit, klinik, atau tempat-tempat yang memang sudah bekerja sama dengan Stikes Telogorejo tentunya yang memang bisa berpraktek di lahan praktek tersebut. Oh gitu ya Pak, berarti kurang lebih selama 5 tahun ya untuk masa studinya sendiri. Nah, untuk tadi kan juga Pak Dwi menyampaikan juga untuk prospek kerjanya juga itu nanti kan bisa di klinis, terus prestasi juga ada, terus habis itu ada yang bisa wirausaha juga ya Pak ya. Nah, bisa dijelaskan Pak untuk nanti kalau klinis itu nanti bisa kerja di mana, kalau prestasi gimana, dan untuk wirausaha nanti untuk kerjanya bagaimana gitu Pak? Iya, tentunya kalau kita belajar tentang fisioterapi, kemudian kita selesai melaksanakan pendidikan fisioterapi, terus kemudian ingin berkarir, yang tadi saya sampaikan di awal, itu ada 3 komponen, yaitu di ruang lingkup klinis, yang kedua adalah prestasi, yang ketiga adalah kaitannya dengan wirausaha. Tentunya kalau klinis itu bisa kita di ruang lingkup rumah sakit, klinik pratama, puskesmas, dan ruang-ruang kesehatan lainnya yang memang langsung bertemu dengan masyarakat umum, baik itu di level anak-anak, dewasa ataupun remaja. Nah itu nanti kita bisa lihat di sana, kita dipertanggungjawabi oleh dokter, terus kemudian ada juga kerjasama dengan berbagai macam tenaga kesehatan yang lain. Tapi kalau misalnya kita berwirausaha, kita bisa pada ruang lingkup buka praktek mandiri, Mbak. Jadi tentunya kalau sudah menyelesaikan pendidikan profesi, fisioterapi itu dikasih izin secara legal formil oleh dinas kesehatan, kemudian oleh dinas kesehatan setempat, yaitu yang kita sebut sebagai STR dan SIP. Apa sih itu STR dan SIP? STR itu surat tanda registrasi untuk praktek fisioterapi, untuk SIP-nya surat izin prakteknya. Jadi surat izin prakteknya ini nanti dari dinas kesehatan setempat memberikan izin untuk membuka praktek-praktek klinik mandiri. Nah itu bisa difungsikan untuk wirausaha tentunya. Itu bisa dijadikan ruang lingkup praktek secara umum, ataupun bahkan lebih spesifik misalnya mau buka program untuk masas, kemudian program untuk cedera olahraga, terus kemudian juga bisa program untuk memang pure rehabilitasi. Gitu. Untuk yang ketiga tadi ya Mbak Ines ya dan teman-teman Stikes Telogorejo, itu juga ada yang namanya prestasi, jalur prestasi. Banyak sekali teman-teman fisioterapi yang sudah lulus itu berada pada ruang lingkup prestasi. Ruang lingkup prestasi itu bagaimana sih? Artinya mereka bekerja sama dengan lembaga-lembaga yang memang di situ untuk orientasi pada prestasi. Misalnya kalau di Jawa Tengah itu ada yang namanya PPLP. Terus kemudian ada juga yang namanya yang sekarang lagi diinisiasi sama Kemenpora, misalnya ada KKO, kemudian DBON, Desain Besar Olahraga Nasional. Itu adalah beberapa ruang lingkup prestasi yang memang kita bisa masuk di sana untuk mempertahankan kualitas atlet dan menjaga agar aktivitas atlet ketika berlatih dan bermain atau bertanding itu bisa maksimal. Begitu Mbak Ines dan teman-teman Telogorejo muda sekalian. Berarti untuk prospek kerjanya ini sangat luas sekali Pak untuk fisioterapi sendiri. Iya Mbak Ines, tentunya sangat luas. Nah apalagi dari Kementerian Olahraga itu tadi kan juga menganjurkan untuk adanya fisioterapi di klub-klub. Jadi untuk teman-teman dari jurusan fisioterapi ini nanti bisa kerja di klub olahraga juga ya Pak ya? Ya, tentunya ada beberapa ruang lingkup olahraga yang memang di situ memang sangat membutuhkan fisioterapi. Beberapa juga sudah menggunakan fisioterapi untuk bisa menjaga kualitas atlet saat berlatih maupun bertanding, Mbak Ines. Ya, gitu. Jadi untuk teman-teman yang hobinya olahraga gitu ya Pak ya, yang suka dengan olahraga itu nanti bisa masuk fisioterapi dan sebagai fisioterapi di klub olahraga yang mereka sukai juga ya Pak ya. Gitu. Nah selain itu kan tadi ada yang kerja di rumah sakit juga. Nah untuk gambarannya Pak, kerja di rumah sakit itu nanti mereka itu akan menanganin pasien-pasien yang seperti apa Pak? Oke,
Secara umum kalau misalnya di ruang lingkup rumah sakit ini tentunya banyak sekali variasi pasien-pasien di sana Mbak Ines. Mulai dari stroke, terus kemudian ada juga yang patah tulang, terus kemudian pasca operasi, terus kemudian masalah-masalah anak. Kayak misalnya keterlambatan tumbuh kembang, itu sangat variatif. Makanya kalau di ruang lingkup klinis di rumah sakit dan praktek-praktek seperti puskesmas itu memang tentunya banyak sekali yang berperan di sana, walaupun itu fisioterapi punya peran di sana, tapi juga berbagai macam tenaga kesehatan lain juga ikut berperan di sana, gitu Mbak Ines. Oh gitu, berarti untuk ini Pak, mungkin teman-teman juga belum pada tahu juga, kalau punya di rumah sakit nih, atau teman-teman ada yang pernah mengalami cedera, patah tulang atau retak, itu kan pasti ada terapinya ya Pak. Itu sebenarnya tugasnya fisioterapi atau perawat Pak? Mungkin teman-teman kan ngiranya itu perawat gitu ya, itu sebenarnya yang betul apa Pak? Tentunya kalau problematiknya itu adalah pasca operasi, tentunya fisioterapi punya peran di dalam memulihkan gerak dan fungsi tadi Mbak Ines. Misalnya patah tulang ataupun retak itu setelah pasca operasi itu problemnya ada di bahu misalnya. Tentunya ada keterbatasan gerak, ada nyeri di sana, terus kemudian ada problematik fisik yang lain di sana. Nah, disitulah fisioterapi berperan Mbak Ines, di mana kita menurunkan nyerinya, meningkatkan kualitas geraknya, dan meningkatkan fungsional geraknya. Artinya apa? Kalau misalnya meningkatkan kekuatan gerak, berarti kan awalnya menurun kekuatannya jadi meningkat. Kalau fungsional gerak, awalnya susah dipakai setelah operasi, setelah dilakukan tindakan fisioterapi, akhirnya bisa maksimal nih Mbak Ines. Bisa akhirnya kembali. bisa maksimal, bisa kembali lagi, bisa beraktivitas kembali. Nah, itu peran fisioterapi mempercepat proses pemulihan itu Mbak Ines. Oh gitu, berarti itu sebenarnya tugasnya dari fisioterapi ya. Berarti teman-teman kalau maunya melakukan terapi itu yang menanganin kalian itu bagian fisioterapi, bukan perawat ya. Mungkin kan mereka ngiranya oh itu perawat di rumah sakit gitu, padahal beda teman-teman ya. Gitu. Nah selanjutnya Pak, untuk peminatan yang ada di Stikes Telogerjo Semarang, ini kan ada beberapa peminatan fisioterapi di Stikes Telogerjo. Nah itu bisa dijelaskan Pak, kan ada olahraga, neuromuskular, muskuloskeletal, komunitas, geriatri dan pediatri. Nah itu perbedaannya setiap peminatan itu apa Pak? Iya. Jadi Mbak Ines dan teman-teman Telogerjo Muda berkaitan dengan peminatan fisioterapi ini sebenarnya sangat banyak Mbak Ines, tapi mungkin lebih kita persingkat pada komponen yang menjadi banyak minat gitu aja ya Mbak Ines. Boleh. Jadi ada yang peminatannya ada di neuromuskular. Neuromuskular ini berarti segala bentuk problematik yang berkaitan dengan saraf, baik itu saraf pusat maupun saraf tepi, dan juga yang mengalami problematik pada ototnya. Contoh kayak pasien stroke, terus kemudian ada juga Parkinson, ya kan? Terus kemudian juga problematik kayak misalnya nyeri punggung bawah, tapi karena ada nyerinya menjalar gitu, jadi nyerinya menjalar. Nggak cuma kayak nyeri pinggang, tapi dia nyeri pinggangnya terus nyerinya sampai dengan kaki. Nah, itu juga masuk dalam kategori neuromuskular. Nah, ada juga yang olahraga. Tentunya kalau bicara soal olahraga seperti yang tadi kita singgung Mbak Ines dan teman-teman sekalian, itu juga ada yang berkaitan dengan kondisi di mana akut dan kronis. Kalau pada kondisi akut berarti ketika saat berlatih atau saat pertandingan kita harus siap melakukan tindakan fisioterapi. Hal yang paling mendasar itu adalah bagaimana penanganan awal dan pengamatan awal dalam menangani cedera olahraga. Nah, baru setelah itu masuk pada komponen kronis, yang mana fisioterapi olahraga dia berperan dalam proses rehabilitasi sampai atlet itu bisa bertanding lagi. Gitu. Nah, mungkin yang ketiga nih Mbak Ines, yang sering banyak dicari sama fisioterapi peminatannya, yaitu muskuloskeletal. Ya, problematik muskuloskeletal ini lebih condong pada problematik dasar yang biasa remaja dan dewasa terima. Kayak misalnya nyeri punggung biasa, terus lututnya bunyi, ya kan? Terus kemudian
bahunya sakit gitu kan. Atau mungkin habis jongkok nggak bisa berdiri, Habis jongkok, sakit. susah berdiri, Ya. Nah itu problematik muskuloskeletal namanya Mbak Ines. Jadi lebih berkaitan dengan masalah pada otot, persendian dan tulangnya. Oh gitu. Ya, kalau kita ngomong tulangnya aja bisa jadi itu karena patah. Ya. Tapi kalau ngomong persendian berarti strukturnya tulang ketemu tulang itu bagaimana kerjanya. Oh, ya. Terus bagaimana masalahnya. Jadi ada 3 komponen di dalam muskuloskeletal. Yang pertama adalah ototnya bisa bermasalah, bisa jadi sendinya. Yang ketiga bisa jadi juga adalah tulangnya. Ya. Gitu. Nah, itu yang kaitannya dengan muskuloskeletal yang biasanya di ruang lingkup wirausaha nih yang banyak sekali berperan di muskuloskeletal Mbak Ines. Misalnya dia cuma pegel-pegel aja. Nah, itu dikasih stretching, massage. Nah, itu untuk masalah ototnya gitu. Nah, wirausaha itu juga kadang menangani hanya pada level recovery aja, cuma memperbaiki aja. Yang kecapean dan lain sebagainya juga bisa dikasih tindakan-tindakan seperti massage, recovery itu juga bisa. Oh Itu gitu. Mbak Ines dan Berarti teman-teman Telegerujo. bedanya antara neuromuskular tadi, neuromuskular itu fokusnya ke syaraf ya Pak ya? Iya. Dan yang muskuloskeletal itu otot, sendi, dan tulang. Iya. Nah itu mungkin teman-teman kalau punya muskuloskeletal itu mungkin bisa menanganin, contohnya nih Pak ya, kan kalau punya udah usia lanjut, itu kan mungkin udah banyak keluhan-keluhan gitu yang sakit pinggang, terus kakinya sakit, lututnya kalau mau buat berdiri itu susah. Itu berarti ya nanti yang menangani dari peminatan muskuloskeletal itu ya Pak ya? Ya, secara peminatan dari muskuloskeletal, fisioterapi muskuloskeletal. Nah itu tadi teman-teman untuk informasi mengenai jurusan fisioterapi di Stikes Telegerejo Semarang. Nah untuk teman-teman nih yang pengen masuk ke fisioterapi Stikes Telegerejo bisa langsung saja daftar. Daftarnya bisa online di rumah juga bisa, atau mau datang ke Stikes Telegerejo juga bisa, atau langsung menemuin guru BK-nya juga bisa. Kalau daftar online, teman-teman bisa klik di pmb.stikestelegerejo.ac.id. Kita tunggu teman-teman untuk bergabung di Stikes Telegerejo. Bye-bye semuanya. Bye-bye.